pagi siswa kelas 11. Apa kabar kalian? Senang sekali saya Teacher Priscilla bisa menyapa kalian yang ada di rumah. Nah, bagaimana dengan pagi ini ketika kalian bangun pagi? Apakah kalian sudah menyapa orang-orang terdekat kalian? Entah itu ayah, ibu, mungkin saudara kalian di rumah. Saya yakin tentunya kalian di rumah bercerita sesuatu pagi ini, entah itu kepada ayah, ibu, ataupun bahkan teman-teman. Nah, setiap hari kita selalu bertemu dengan kisah, dengan cerita. Entah itu pengalaman kita pribadi maupun kita mendengarkan cerita dari orang-orang terdekat kita. Nah, pagi ini saya ingin bercerita kepada kalian. Cerita yang saya akan bagikan bukanlah cerita saya pribadi, melainkan cerita yang saya baca dari sebuah buku. Cerita ini sangat menarik, oleh sebab itu, mari simak cerita yang akan saya bacakan. Cerita ini berjudul Ibu Bermata Kelabu, karya Kris Mariana Widianingsih. Hatiku masih nyeri. Masih teringat ucapan Pak Pras kemarin, maaf Sinta, setelah melihat hasil tes, perusahaan tidak bisa menerimamu sebagai karyawan. Semoga kau bisa mendapatkan pekerjaan yang cocok di tempat lain. Kendati kupasang senyum, wajahku memanas dan dadaku sesak. Seketika aku merasa tak berguna. Putus asaku. Seburuk apa hasil tesku? Aku merasa bodoh. Sekali ditolak perusahaan memang wajar. Tapi jika sudah lebih dari 5 kali, permintaan perusahaan sekarang yang terlalu tinggi atau aku yang bodoh? Mbak, mampir beli gendar dulu, kata Dik Tari menyadarkan diriku. Aku mengangguk. Sejak tadi kuikuti saja langkah adikku tanpa berpikir. Aku berharap menemaninya ke pasar pagi bisa meredakan nyeri hatiku. Dia berbelok di sudut pasar lalu berhenti di muka lapak wanita berwajah ramah. Gendarnya 2 bungkus, Bu, ujar Dik Tari sembari mengulurkan uang 20 ribuan. Betul sekian kembaliannya, tanya wanita itu sambil meraba-raba uang yang diulurkan. Pertanyaan aneh. Dik Tari mengiyakan. Kutajamkan penglihatanku. Astaga! Ibu itu tak bisa melihat. Matanya kelabu, tertutup lapisan buram. Seketika perasaan tak bergunaku luruh. Ibu penjual gendar ini mungkin lebih pantas merasa putus asa karena keterbatasan penglihatan. Tetapi toh dia tetap berjualan dan memasang wajah ramah. Tak ada alasan untuk merasa tak berguna dan putus asa. Selalu ada yang bisa dikerjakan. Nah, bagaimana anak-anak setelah mendengarkan cerita yang tadi? Apakah anak-anak merasa bersukacita ataukah anak-anak merasa tersentuh mungkin? Ya, cerita yang baru saja saya sampaikan kepada kalian merupakan cerita yang sangat pendek. Bagi saya pribadi, cerita ini merupakan cerita yang memberikan nuansa menyentuh dan menggugah perasaan. Selain itu, pesan dalam cerita ini begitu mendalam. Bukankah sungguh bersukacita ketika kita mendengarkan cerita atau kisah? Nah anak-anak, cerita singkat ini adalah sebuah pentigraf.
Pentigraf merupakan akronim dari cerita pendek 3 paragraf. Cerita pendek atau dikenal juga sebagai short story atau short story, cerita pendek yang pendek, sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam dunia sastra prosa. Ada istilah flash fiction, di mana jumlah kata pada cerita ini berkisar antara 250 kata hingga 1000 kata. Tetapi ada juga yang mencapai 2500 kata. Adalah seorang sastrawan asal Kota Malang bernama Bapak Tengso Cahyono memperkenalkan dan mempopulerkan pentigraf pertama kali lewat Harian Suara Indonesia Malang yang kala itu diterbitkan pada tahun 1980-an. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Tengso Cahyono berusaha menghidupkan kembali pentigraf dengan merangkul beberapa penulis Indonesia maupun sastrawan Indonesia untuk kembali berkarya dengan menulis pentigraf. Dan pada akhirnya terciptalah sebuah komunitas yang baru dinamakan Komunitas Kampung Pentigraf Indonesia. Lantas, mengapa pentigraf ditulis di dalam 3 paragraf? Nah, menurut Bapak Tengso Cahyono, ada 3 hal alasan mengapa pentigraf ditulis dalam 3 paragraf. Alasan yang pertama adalah kepastian panjang teks. Panjang teks yang hanya terdiri atas 3 paragraf memungkinkan penulis untuk leluasa menuangkan gagasannya. Nah, yang kedua adalah kepadatan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam menulis pentigraf sama halnya dengan ketika kita menulis puisi, walau di dalam konteks yang berbeda tentunya. Nah, pada saat menulis pentigraf, penulis ditantang untuk dapat memilih kata atau diksi yang tepat dan meramunya menjadi satu kesatuan cerita yang utuh dengan mengurangi jumlah dialog, tetapi tetap dapat mengedepankan sisi narasi atau cerita. Nah, yang ketiga adalah memberikan efek yang mengejutkan di akhir cerita. Nah, ini bagian yang penting dalam pentigraf. Bagaimana seorang penulis dapat memberikan efek mengejutkan di akhir cerita. Efek mengejutkan bisa beragam. Artinya, penulis dapat memberikan kesan yang bermacam-macam di dalam sebuah pentigraf. Entah itu kesan yang dramatis, mengesankan, membuat pembaca terperangah, membuat pembaca ikut merasa sedih, atau membuat pembaca ikut merasa bersukacita, atau membuat pembaca ikut merasakan berpikir atau merenung setelah membaca pentigraf. Nah, ini merupakan tantangan tersendiri bagaimana penulis bisa mengemas sebuah cerita, mampu bercerita, mampu menyuguhkan cerita dalam bahasa yang padat, namun bisa memberikan kesan yang menarik di hati pembacanya. Sekarang, bagaimana kiat menulis pentigraf? Nah, untuk menulis pentigraf, kalian harus memperhatikan 4 hal berikut ini. Yang pertama adalah ide cerita, yang kedua adalah unsur pembangun cerita, yang ketiga gaya bahasa penulis, dan yang terakhir adalah efek mengejutkan pada cerita. Kiat yang pertama adalah memperhatikan ide cerita. Tidak sedikit dari kita yang sudah menyerah di awal, bahkan sebelum menulis dimulai. Tidak ada ide merupakan salah satu penyakit dalam menulis. Padahal fase kebuntuan ide akan terus dialami oleh para penulis, bahkan penulis profesional sekalipun. Nah, sebenarnya ide cerita bisa didapat dari mana saja. Seperti dari pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, menonton film, imajinasi kita sendiri, membaca banyak buku, dan tentunya masih banyak lagi.
Setiap dari kita memiliki minimal satu cerita yang dapat kita bagikan kepada orang lain. Yang kedua, perhatikan unsur pembangun cerita. Inilah tantangannya. Penulis pentigraf harus mampu bercerita, membangun kesemua unsur cerita dalam tulisan yang sangat pendek, padat kata-kata, dan hanya dalam 3 paragraf saja. Yang ketiga, gunakan gaya bahasa untuk mendeskripsikan sesuatu, entah itu latar maupun penokohan. Misalnya, mata adik menjelma batu besar, air mata bapak jatuh menderas. Nah, yang terakhir, tampilkan cerita penuh kejutan. Letak kemenarikan sebuah pentigraf adalah bagaimana penulis berhasil bercerita sekaligus memberikan efek mengejutkan pada pembaca, sekalipun mungkin dengan bahasa yang sederhana. Menulis merupakan bagian dari proses pendidikan, yaitu proses yang mendorong seseorang untuk memunculkan bakat dan kemampuan. Menulis juga mampu mengembangkan dan mempertajam kemampuan daya cipta atau imajinasi, rasa, kepekaan akan inspirasi, dan karsa atau kemampuan. Menulis membutuhkan kesabaran dan latihan yang terus-menerus. Nah, melalui proses menulis, seseorang membentuk dan membina karakter pribadinya. Pada akhirnya, menulis akan meningkatkan peradaban bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menulis. Tepat seperti yang disampaikan oleh Budi Dharma, sastrawan Indonesia yang terkenal berujar demikian. Tanpa tulisan, kebudayaan tidak akan maju. Kita bisa belajar karena ada tulisan. Oleh karena itu, menulislah supaya mampu menemukan inti persoalan, menata bangsa, dan karenanya tak membuat kita menjadi bangsa pelupa. Nah, sekian materi pentigraf pada pertemuan kali ini. Selamat berburu cerita, selamat menemukan cerita, dan selamat menciptakan cerita atau kisah-kisah baru yang penuh kejutan. Selamat berkarya, siswa-siswi kelas 11, selamat menulis. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya.